Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan berbagi hari ini, saudara semuanya, saya akan bercerita tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. Saudara semuanya, kita berterima kasih kepada Tuhan dengan lafaz syukur alhamdulillahirobbilalamin atas segala nikmatnya, atas segala pemberiannya, termasuk kita itu diberikan izin, diberikan kekuatan untuk bisa hidup di Indonesia ini. Indonesia ini adalah bagi saya adalah negara yang hebat, negara yang kuat, negara yang dapat dikatakan berusia yang sudah lama, nyatanya sampai hari ini sudah berusia lebih dari 70 tahun, dan alhamdulillah masih bersatu, berdaulat. Itu salah satunya adalah atas berkat rahmat Allah, dan kita itu juga diberikan satu ideologi yang dapat dikatakan adalah ideologi yang mampu mempersatukan seluruh elemen bangsa, seluruh rakyat Indonesia, yang dapat digunakan bukan hanya sebagai dasar negara saja, namun sebagai ideologi negara, sekaligus sebagai bintang pemandu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara semuanya, saya meyakini saudara semuanya pasti sudah tahu, sudah mengerti Pancasila itu adalah dasar negara yang tertuang di dalam pembukaan UUD 45 pada alinea keempat, yang berbunyi sila pertama ketuhanan yang maha esa, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga adalah persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mendapatkan rumusan itu tidak semudah yang Anda bayangkan. Sekali lagi, untuk mendapatkan rumusan itu tidak semudah yang Anda bayangkan. Melalui proses yang cukup panjang, dan sangat-sangat melelahkan, bisa dikatakan demikian. Namun usaha itu tidak sia-sia, dengan bukti sampai hari ini dengan ideologi tersebut bisa menjadi sandaran kita untuk bertindak, berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana proses ceritanya sehingga Pancasila itu bisa ditetapkan melalui sidang PPKI yang pertama dalam 18 Agustus 1945. Yang pertama, perlu saudara ketahui, negara kita ini adalah negara yang lahirnya tidak langsung berproses, artinya itu tidak langsung jadi, itu tidak. Namun negara ini seperti yang pernah saya ceritakan, negara kita itu berproses dari proses berbangsa dulu, baru proses bernegara. Proses berbangsa, kenapa saya katakan demikian, proses berbangsa, negara ini yang awalnya bernama Nusantara, pulau-pulau yang antar satu dengan yang lainnya, yang di setiap pulau itu terdiri dari berbagai kerajaan, yang masing-masing kerajaan tersebut saling berkompetisi, tidak memiliki sebuah ikatan, artinya tidak ada sebuah nilai persaudaraan. Terkadang antar kerajaan itu bermusuhan, seperti halnya ketika Demak menginvasi Majapahit, maupun kerajaan yang lainnya seperti peperangan antara Ternate, Tidore, dan masih banyak lagi. Artinya belum ada rasa senasib dan sepenanggungan antar anak bangsa. Sehingga lahirlah proses berbangsa dengan ditandai dengan lahirnya Budi Utomo, kebangkitan nasional. Kemudian setelah itu saudara semuanya, dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, semakin menancapkan rasa kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Oke. Karena memang tidak mudah, kita itu negara yang paling banyak bagi saya adalah dijajah oleh negara asing. Kita pernah dijajah Portugis, kita pernah dijajah Belanda, kita pernah dijajah Inggris, sempat juga merasakan penjajahan Perancis, dan diakhiri adalah penjajahan Jepang. Lah, cerita itu diawali dari penjajahan Jepang dulu, sebelum lahirnya perumusan Pancasila ini. Setelah Jepang mampu mengalahkan sekutu, pemerintahan militer Jepang mampu menduduki negara Indonesia sejak tahun 1941. 1941 sudah mulai mendekat perperangan, kemudian 44 sudah mulai masuk di wilayah negara kita, saudara semuanya.
pemerintah militer Jepang, sehingga saat itu seluruh jajahan Hindia Belanda mau diduduki oleh militer Jepang. Nah, saat kedatangan Jepang itu berbeda dengan kedatangan bangsa-bangsa yang lainnya. Ketika kedatangan Belanda misalkan, itu terjadi banyak perlawanan. Karena orang-orang kita itu menganggap Jepang itu adalah penjajah. Namun lain cerita ketika Jepang datang. Jepang menurut berbagai literatur sangat diterima dengan baik oleh bangsa kita. Sangat diterima dengan baik oleh bangsa kita. Dalam buku sejarah sering disebut dengan Jepang diterima dengan tangan terbuka oleh bangsa Indonesia. Apa alasannya? Ada banyak alasan. Ada paling tidak ada 5 alasan ketika Jepang bisa diterima oleh masyarakat kita dengan baik. Yang pertama adalah Jepang datang sebagai pahlawan. Sebagai pahlawan artinya adalah Jepang itu mampu menundukkan Belanda yang sudah lama berada di Indonesia ini, yang sudah ada berada di Nusantara ini, hampir kurang lebih 3,5 abad. Dengan kedatangan Jepang mampu memukul mundur pasukan Belanda dalam hal ini Sekutu. Sehingga masyarakat Indonesia begitu senang dengan kedatangan Jepang. Alasan yang kedua adalah Jepang mendeklarasikan dirinya sebagai saudara tua. Dia membuat jargon sebagai Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia. Dan yang ketiga, bukan hanya sebatas itu, Jepang juga menjanjikan kemerdekaan. Jadi nanti ketika Perang Asia Timur Raya dimenangkan oleh pasukan Jepang, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kemudian selain itu, kenapa Jepang bisa diterima dengan tangan terbuka adalah adanya sebuah keyakinan, sebuah mitos atau sebuah jongko atau sebuah ramalan Jayabaya yang mengatakan tentang kedatangan Jepang. Itu semakin menambah keyakinan Jepang diterima oleh bangsa kita. Belum lagi beberapa tokoh-tokoh pergerakan seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan berbagai tokoh-tokoh pergerakan diangkat, dilantik menjadi bagian daripada kabinet pemerintahan militer Jepang. Sehingga dari runtutan cerita itu, Jepang semakin mudah untuk merangsek, semakin mudah untuk menguasai wilayah Nusantara. Oke. Apa alasannya Jepang merangsek dan menguasai? Karena Jepang membutuhkan bala bantuan kita untuk melawan Belanda dalam peperangan Asia Timur Raya. Bukan hanya Belanda, tapi sekutu pada khususnya. Kemudian tahun demi tahun setelah Jepang datang diterima dengan tangan terbuka, yang awalnya dengan manis-manis tadi. Kemudian dalam perjalanan Jepang berubah seperti halnya penjajah-penjajah sebelumnya, mengenalkan Romusa, mengenalkan Romusa, kerja paksa tanpa upah, terjadinya pembunuhan, terjadinya pemaksaan untuk ikut perang dan sebagainya. Namun cerita itu akan berakhir karena saat itu perang Asia Timur Raya, sekutu mulai menambah kekuatan dan akhirnya apa yang terjadi? Jepang terdesak. Jepang mulai mengalami beberapa kekalahan di berbagai wilayah. Dan akhirnya bagaimana? Jepang berinisiatif, wah ini perlu bantuan Indonesia. Nah, sebagai bentuk kepanikan tersebut, sebagai bentuk kepanikan akibat mulai mengalami beberapa kekalahan di berbagai wilayah, Jepang menunaikan janjinya. Ini untuk apa? Untuk menambah lagi rasa cinta rakyat Indonesia kepada Jepang. Nah, janji Jepang akhirnya dituaikan dalam bentuk yaitu namanya pembentukan BPUPK. Sebenarnya bukan BPUPKI ya, lebih tepatnya BPUPK. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Belum ada Indonesia. Kata Indonesia itu baru muncul ketika PPKI sebenarnya. Saya mengambil di set Kemensesnek ini sebenarnya. Oke, singkat cerita, perwujudan itu janji kemerdekaan itu diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI dengan ketua adalah Rajiman Medio Diningrat. Ketika dibentuk, apa yang dilakukan pertama? Yang dilakukan pertama adalah ketika BPUPKI dibentuk adalah melakukan sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama adalah saat itu seluruh anggota atau peserta rapat diberikan kesempatan untuk mengusulkan dasar negara. Jadi
diberikan kesempatan untuk mengusulkan dasar negara. Pada saat itu, di sidang pertama itu muncul 3 tokoh yang menjadi sebuah prestisius atau menjadi sebuah cerita sejarah sampai hari ini. Yaitu ada 3 tokoh. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua adalah Supomo, yang ketiga adalah Soekarno. Saudara semuanya. 3 tokoh inilah yang pertama kali memberikan usulan tentang dasar negara. Nah, saat itu Muhammad Yamin mengusulkan di tanggal 29 Mei, dia mengusulkan yang pertama adalah peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Kemudian 2 hari berikutnya, 2 hari berikutnya, Supomo juga memberikan usulan tentang dasar negara dengan isi yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Kemudian sebelum dilakukan penutupan sidang pertama, tepat 1 Juni, Presiden kita yang pertama juga mengusulkan dasar negara. Usulan tersebut beliau namakan Pancasila. Saat beliau menyampaikan kata Pancasila itu sendiri, dia tidak mengatakan usulan ini atau pemikiran ini bukan dari saya pribadi. Namun pemikiran ini adalah penggalian dari nilai-nilai kehidupan yang ada di Indonesia ini sejak zaman dahulu kala. Beliau mengatakan demikian. Sehingga usulan tersebut beliau namakan Pancasila. Isi usulannya diantaranya yang pertama adalah nasionalisme, kebangsaan Indonesia. Yang kedua internasionalisme, dalam hal ini perikemanusiaan. Yang ketiga mufakat demokrasi. Yang keempat keadilan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Oke. Dari ketiga usulan tersebut belum mendapatkan sebuah titik temu, saudara semuanya. Karena apa? Karena masih belum bersepakat dari ketiga itu yang akan ditetapkan menjadi dasar negara. Sehingga apa yang terjadi, saudara semuanya? Kemudian dilanjutkan dengan sidang kedua. Sidang kedua, kemudian dibagi. Ada sebagian yang bertugas merumuskan UUD 45 sebagai embrio lahirnya konstitusi pertama. Kemudian ada juga pembentukan panitia 9 yang khusus membuat tentang menyempurnakan itu tadi dasar negara. Dan alhamdulillah tepat tanggal 22 Juni lahir suatu piagam atau Declaration of Jakarta. Piagam Jakarta. Jakarta Charter. Piagam Jakarta ini akhirnya saat itu mampu menghasilkan sebuah dasar negara yang susunan katanya itu relatif sama dengan Pancasila hari ini. Yang pertama adalah ketuhanan menjalankan syarat Islam bagi para pemeluknya. Yang kedua kemanusiaan yang adil beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan pengusahaan perwakilan. Yang kelima keadilan sosial. Gitu. Jadi 22 Juni itu sudah menghasilkan sebuah embrio dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Hanya bedanya dengan hari ini adalah pada rumusan pada sila pertama kalau dibandingkan dengan hari ini. Seperti itu. Nah, yang menjadi babak baru adalah ketika ini 18 Agustus. Jadi setelah 22 Juni kemudian lahir Piagam Jakarta, namun belum lahir ini, mohon maaf sekali lagi, ini belum bisa dikatakan dasar negara. Ini belum ada penetapan. Termasuk 22 Juni juga sama, belum ada penetapan. Ini masih semuanya bersifat rumusan, masih bersifat usulan. Oke, termasuk Piagam Jakarta termasuk masih adalah usulan, belum penetapan. Barulah penetapan dasar negara itu adalah 18 Agustus 1945. Tepat 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan itu adalah 17 Agustus 45. Kemudian sidang pertama adalah hari Sabtu 18 Agustus 1945. Di saat itulah ada beberapa penetapan, diantaranya adalah menetapkan UUD 45 sebagai konstitusi pertama,
yang kedua menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden yang pertama. Saudara semuanya, pada saat itu ada suatu, kalau saya katakan bukan sebuah peristiwa yang membahayakan, itu tidak. Namun ada suatu peristiwa yang menjadi tonggak, menjadi awalan lahirnya dasar negara ini. Apa itu? Jadi ketika UUD 45 itu mau ditetapkan sebagai konstitusi pertama, itu ada beberapa anggota PPKI itu mengusulkan untuk dilakukan beberapa perubahan. Perubahan itu diantaranya adalah merubah kata pembukaan mukodimah menjadi pembukaan di dalam UUD 45, termasuk salah satu hal berikutnya yang dirubah adalah merubah dasar negara yang tertuang di dalam pembukaan alinea keempat, yaitu yang sila pertama tadi, ketuhanan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saat ini terjadi perubahan. Ketika Anda bertanya, kenapa kok dirubah, Pak? Kenapa dirubah? Yang awalnya isinya Piagam Jakarta ini, kemudian ketika mau ditetapkan menjadi bagian di dalam UUD 45, di dalam pembukaan sebagai dasar negara, kok ini dirubah? Apa alasannya, Pak? Pada sila pertamanya. Jadi singkat cerita, pada saat itu ada sebagian golongan, khususnya dari negara timur, dari negara Indonesia bagian timur, saat itu saudara semuanya menyampaikan keluh kesah kepada salah satu pimpinan sidang PPKI. Salah satu keluh kesahnya adalah dia mengatakan negara kita ini merdeka itu bukan hanya sumbangsih dari umat muslim saja. Namun apa? Namun juga ada orang-orang yang non-muslim yang memperjuangkan negara ini menjadi merdeka, kan begitu. Akhirnya terjadi beberapa perdebatan, akhirnya dilakukan perubahan. Saat itu ada salah satu peserta sidang PPKI, anggota PPKI, juga termasuk anggota Muhammadiyah, juga termasuk orang Muhammadiyah. Dia mengusulkan untuk perubahan yang awalnya ketuhanan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan alhamdulillah disepakati oleh seluruh peserta sidang, sehingga sampai hari ini rumusan dasar negara menjadi seperti yang kita miliki hari ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dan permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari peristiwa itu tadi memberikan hikmah bagi kita semuanya. Hikmah yang pertama begini, begitu jiwa besar bangsa kita dalam menerima berbagai bentuk perbedaan. Dan yang kedua, kita juga bangga sebagai umat Islam. Karena apa? Kebesaran wakil-wakil Islam yang duduk di PPKI itu, jiwa besarnya adalah bersedia untuk merubah susunan Piagam Jakarta yang awalnya itu sangat Islam minded, berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sila ini, akhirnya bagaimana? Bisa digunakan oleh berbagai agama. Maka dari itu luar biasa sejarahnya, luar biasa proses lahirnya dasar negara di Indonesia pada masa itu. Dan hikmah yang berikutnya, saudara semuanya, dari cerita yang Pak Danang berikan tadi, nilai-nilai kemusyawaratan, nilai-nilai kemufakatan, nilai-nilai menghargai perbedaan itu sudah ditunjukkan, sudah diberikan contoh oleh para panding batir kita. Maka kita sebagai generasi bangsa harus ngetut bureni, harus, kalau dalam bahasa Jawanya itu yaitu tadi ngetut bureni, kalau dalam bahasa Indonesia mentuladani. Ini sudah menjadi contoh bagi kita semuanya. Perbedaan itu bukan awal sebagai permusuhan, namun perbedaan itu adalah salah satu bagian daripada bagian dari takdir, bagian dari hikmah, dari bagian dari sebuah hal yang harus kita
kita nikmati ya. Perbedaan tidak boleh menjadikan permusuhan, namun perbedaan harus menjadikan sebuah cara untuk menyatukan. Kan begitu yang bisa kita ambil hikmah dari sejarah lahirnya ideologi negara kita Pancasila ini. Dan hal hikmah berikutnya adalah kita sebagai umat Islam dengan sejarah ini adalah sudah cukup bahwasanya Pancasila ini sebagai ideologi final. Jadi tidak perlu lagi kita berpikir hal yang aneh-aneh. Founding father kita yang berisi dari seluruh anggota PPKI itu yang non Muslim hanya satu. Itu artinya hampir mayoritas, bukan hanya hampir, mayoritas adalah pesertanya umat Islam. Ya, founding father kita yang notabene yang Islam yang soleh itu pun bisa menerima perbedaan itu, tidak memaksakan kehendak harus berdasarkan Islam dalam konteks ideologi. Namun beliau mengembalikan lagi agama itu kepada diri masing-masing. Sehingga buktinya apa? Mampu mengalahkan egonya, yaitu dengan besar hati merubah susunan sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta menjadi sila-sila Pancasila yang kita gunakan hari ini. Itu saja saudara semuanya sekelumit kisah tentang proses perumusan dasar negara. Semoga saudara semuanya dari apa yang Pak Danang ceritakan tadi bisa menambah kasanah kita, pengetahuan kita tentang proses perumusan dasar